pernah dengar berita investasi triliun rupiah masuk ke Indonesia? Pertanyaannya, apakah itu beneran bikin ekonomi kita tumbuh? Hari ini kita beda datanya, yuk kita mulai. Jadi, kita punya dua variabel. X itu realisasi investasi, gabungan PMA investasi asing dan PMDN investasi dalam negeri. Satuannya rupiah triliun per triwulan. Sumbernya resmi dari BKPM dari 2016 sampai 2025. Terus Y-nya gimana? Kalau Y itu pertumbuhan ekonomi alias PDB year on year dalam persen. Per triwulan juga. Sumbernya dari BPS, totalnya ada 40 data observasi. Oh, berarti ini rentang waktu yang lumayan panjang ya? Termasuk pas pandemi COVID-19 tahun 2020 juga masuk di sini kan? Betul, makanya nanti kita bakal lihat ada titik data yang pertumbuhannya minus drastis. Itu karena ada kontraksi ekonomi akibat pandemi. Nah, ini bagian intinya. Kita uji hipotesis apakah investasi X itu benar-benar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Y. Hipotesisnya gimana tuh? Simple, H0 sama dengan tidak ada pengaruh. Lawannya H1 sama dengan ada pengaruh, entah positif atau negatif. Terus hasilnya gimana? Dari hasil regresi, koefisien X-nya positif, sekitar 0,0044. Artinya, arah hubungannya positif. Makin besar investasi, secara teori makin tinggi juga pertumbuhan ekonominya. Tapi kecil banget ya angkanya. Apa itu artinya pengaruh lemah? Nah, ini yang menarik. Untuk tahu apakah pengaruh itu signifikan secara statistik, kita bandingkan T-stat dengan T-table. Setelah kita bandingkan nih, hasilnya T-stat sekitar 1,23, sedangkan T-table itu sekitar 2,024. Berarti T-statnya lebih kecil dari T-table dong? Iya betul. Karena T-stat lebih kecil daripada T-table, artinya kita gagal tolak H0. Kesimpulannya, secara statistik belum bisa dibuktikan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di data ini ya. Loh, kok bisa? Padahal logikanya investasi itu penting buat ekonomi tumbuh. Ini yang penting dipahami. Nggak signifikan secara statistik, itu bukan berarti investasi nggak penting. Bisa jadi ada faktor lain yang lebih dominan, seperti konsumsi rumah tangga, ekspor impor, atau kebijakan pemerintah yang juga ikut memengaruhi PDB di periode yang sama. Terus, kalau dilihat dari kekuatan hubungannya gimana? Kalau kekuatan hubungan, kita lihatnya dari R-square. Nilainya sekitar 0,038 atau 3,8%. Itu artinya apa? Artinya hanya sekitar 3,8% variasi pertumbuhan ekonomi yang bisa dijelaskan oleh variabel investasi ini. Sisanya 96,2% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar model kita. Berarti korelasinya juga lemah ya? Multiple R-nya juga cuman sekitar 0,196. Itu termasuk hubungan yang sangat lemah antara dua variabel ini. Berarti kalau cuma pakai data investasi doang, susah nebak pertumbuhan ekonomi ya? Tepat sekali. Coba kita lihat konteksnya. Data ini kan mencakup 2016 sampai 2005 ya. Ini termasuk periode pandemi 2020 juga, yang dimana ekonomi kontraksi tajam meskipun mungkin investasi tetap masuk. Ini bisa jadi salah satu alasan pola datanya jadi berantakan atau tidak linear. Oh iya, kalau ada goncangan besar kayak pandemi, hubungan normal antar investasi dan pertumbuhan bisa jadi kacau sementara. Betul. Selain itu, dampak investasi ke pertumbuhan ekonomi itu juga biasanya
tidak instan, atau ada jeda waktu sebelum proyek investasi benar-benar menghasilkan output dan menyumbang ke PDB. Jadi model regresi sederhana linear satu variabel ini mungkin belum menangkap kompleksitas itu. Persis tuh. Idealnya model yang lebih baik akan memasukkan variabel lag atau variabel tambahan seperti konsumsi dan ekspor. Oke, mari kita rangkum. Pertama, dari data ini, arah hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi memang positif. Kedua, tapi secara statistik, hubungan itu belum terbukti signifikan di taraf 5%. Ketiga, model ini hanya menjelaskan sekitar 4% variasi pertumbuhan ekonomi. Jadi kesimpulannya investasi itu tetap penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Yap, kesimpulan praktisnya, kita nggak bisa cuma mengandalkan data investasi triwulan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perlu model yang lebih lengkap dengan variabel tambahan dan mungkin juga mempertimbangkan efek jeda waktu. Nah, itu dia pembahasan data investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 sampai 2025. Angka boleh bicara, tapi konteks yang kasih makna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.